Libur telah tiba, hore! Wih, udah musim liburan lagi nih. Anak-anak udah pada liburan sekolah. Nah, kali ini TNS bakalan ngajakin travelers sekalian buat main ke tempat wisata anak di Bandung yang recommended banget untuk dikunjungi nih. Kemana lagi kalau bukan ke Museum Geologi. Untuk tiket masuknya sendiri itu murah banget pokoknya. Travelers mau ngajakin sekeluarga besar juga bisa traktir nih, karena cuma Rp3.000 aja loh untuk dewasa. Dan untuk anak-anak atau pelajar itu cuma Rp2.000 aja, murah kan? Nah, untuk jam operasionalnya sendiri untuk hari Senin sampai Kamis tuh dari jam 9 sampai jam setengah 4. Nah, kalau hari Jumatnya libur dan hari Sabtu Minggunya dari jam 9 sampai jam 2 aja travelers. Koleksi apa aja yang ada di Museum Geologi ini? Nah, di ruang tengah ini kita akan mendapatkan pelayanan informasi museum, pelayanan pendidikan, dan penelitian. Dari ruangan tengah, TNS menuju ke ruangan sebelah barat. Nah, di sini travelers sekalian bakalan ngelihat koleksi gambaran hipotesis terjadinya bumi nih di sini. Terdapat sistem tata surya, adanya tatanan tektonik regional, kemudian juga ada pergerakan lempengan-lempengan aktif kulit bumi gitu loh travelers ya. Pokoknya di sini tuh, nah kita bisa ngelihat petanya gitu ya, ada lempengan-lempengan aktif kulit buminya di sini. Di sebelah barat ini juga kita bisa memahami keadaan geologi di Indonesia, kemudian adanya fosil manusia purba, kemudian juga terdapat berbagai jenis bebatuan yang jelas ya. Bebatuannya itu benar-benar bebatuan yang gede-gede banget karena memang hasil dari letusan-letusan gunung berapi, lava gitu ya. Jadi di sini tuh karena dijelasin tentang Gunung Merapi gitu, letusan Gunung Merapi yang kalau misalnya Gunung Merapi meletus tuh nanti ada lempengan-lempengan atau bebatuan-bebatuan yang tersisa ya gitu. Jadi maksudnya yang hasil dari Gunung Merapi tuh ini loh bebatuannya. Nah, ini batunya juga gede-gede banget ya. Ini dari letusan yang hasil dari lava ya, batu lava volcano gitulah pokoknya. Kurang ngerti juga ya sebenarnya, tapi ada bacaan-bacaannya buat dibaca biar kita tahu gitu loh travelers ya. Nah, selain itu juga ada, selain bebatuan-bebatuan yang dari tadi Gunung Merapi, juga ada batu-batu yang semuanya juga batu alam ya sebenarnya, tapi ada batu-batu yang benar-benar indah. Nah, kayak ini tuh batu-batu emetis, salah satunya kayak emetis ini tuh yang bener-bener bagus dan cantik-cantik warnanya gitu loh travelers. Kalau menurut TNS ini tuh batu yang bener-bener cantik karena warnanya bener-bener bukan diwarnain ya, ini emang dari sananya, dari diciptakan oleh Allahnya memang bagus banget gitu travelers. Nah, ini dia batu emetis yang bagus banget pokoknya travelers, warnanya ungu cantik banget ya ini ya. Nah gitu, kalau misalnya di lantai 1 tuh tadi buat si bebatuan, lempengan bumi, terus juga ada geofisika, geologi, sismotektonik. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Ada apa aja sih koleksi di lantai 2 ini? Nah, di sini tuh ada ruangan manfaat dan bencana geologi. Nah, dari ruang tengah ini kita bisa langsung memasuki ke ruangan sebelah timur atau barat, ini nggak tahu. Dari ruangannya udah cukup mulai cukup estetik ya, gitu maksudnya. Nah, di sini tuh ada koleksi maket tambang emas paling besar di dunia yang berlokasi di Irian Jaya. Kemudian juga terdapat koleksi bebatuan juga asal Papua Irian Jaya. Dan ada juga miniatur pengeboran minyak bumi dan miniatur pengeboran gas bumi. Dengan mengunjungi lantai 2 ini, travelers sekalian akan lebih memahami berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia yang harus dipertahankan nih travelers ya, biar tahu, biar mengedukasi juga anak-anak kita. Ini dia sumber-sumber daya alam yang harus dipertahankan. Nah, ini kayak tambang emas yang kayak gitu-gitu ya. Nah, di sini juga terdapat tengkorak-tengkorak purba di zaman dahulu. Terus untuk menambahkan pengetahuan juga untuk anak-anak kita bahwa manusia purba itu memang ada dan ada tengkorak-tengkoraknya gitu loh travelers. Nah, ini untuk yang emas-emas yang dari tambang-tambang emas ya, yang dibuat menjadi perhiasan gitu travelers. Ada tembaga juga, ada emas, ada tembaga, ada perunggu. Pokoknya di sini tuh memang benar-benar dijelasin ya manfaat-manfaatnya. Nah, selain dijelasin manfaatnya, di sini juga tuh dijelasin bencana geologinya juga. Jadi
hasil-hasil penemuan dari bencana yang telah terjadi kayak letusan Gunung Merapi. Kayak ini tuh ada motor yang hasil letusan Gunung Merapi, terus barang-barang yang ditemukan setelah letusan Gunung Merapi. Nah gitu travelers ya. Sekarang kita masuk ke ruangan sumber daya geologi gitu. Di sini tuh dijelasin bahwa manfaat dan kegunaan batu mineral bagi manusia, kemudian memahami gambar penyebaran sumber daya mineral di Indonesia. Karena di sini tuh terdapat rekaman kegiatan eksplorasi sumber daya mineralnya loh, di setiap si bagian-bagiannya tuh ada rekamannya. Terus di sini juga yang menariknya karena tulisan informasinya itu berada ditulisnya di akrilik gitu. Jadi benar-benar menarik untuk dibaca, dan untuk anak-anak tuh memang benar-benar menarik karena memang bening banget kan kelihatan kalau akrilik tuh. Jadi benar-benar menarik pokoknya gitu. Jadi di sini tuh selain ada rekaman-rekamannya juga ada kegiatan eksplorasi sumber daya mineral, ada juga rekaman kegiatan eksploitasinya sumber daya mineral juga. Di ruangan ini juga kita bisa memahami bagaimana cara penggunaan bahan mineral dalam aktivitas sehari-hari secara tradisional maupun secara modern gitu travelers. Kemudian juga bisa mengetahui bagaimana cara mengolah mineral dan energi itu gitu travelers ya. Jadi kita bisa mengetahui caranya. Sebenarnya selain mengedukasi buat anak-anak kita, juga sebagai tambahan pengetahuan juga buat kita loh travelers sebagai orang tuanya. Karena jujur aja TNS juga sebagai orang tua tidak terlalu paham ya mengenai geologi ini. Jadi dengan mengunjungi museum ini sedikitnya kita bisa tahu, jadi menambah wawasan juga untuk kita. Nah di lantai 2 ini juga masih ada bebatuan-bebatuan ya nih, kayak batu-batu ini tuh emang kalau lihat batu-batunya tuh memang benar-benar indah banget, bagus-bagus banget, dan warnanya tuh memang bagus banget menurut TNS tuh kan. Pokoknya dipertunjukkan dipamerkan ya, ada pamerannya kayak pameran. Nah, kayak yang TNS bilang, di sini tuh ada juga ruangan sejarah manusia. Jadi dari manusia purba sejarah menurut teori Darwin itu ya, dari manusia awalnya kayak gimana. Nah, kayak gitu di sini ada si patungnya, ada bukan miniatur, memang ada dipamerkan patungnya, tapi enggak TNS shoot. Nah, selain itu juga di sini ada juga patung manusia purba. Nah, di lantai satunya ini dia ada patung dinosaurus yang gede banget. Kita ini dari lantai 2 masuk lagi ke lantai 1. Kalau misalnya ini disimpannya di lantai 1 karena memang artefaknya memang gede-gede banget ya. Nah di ruangan ini tuh travelers sekalian bisa ngelihat fosil dinosaurus yang gede banget, Tyrannosaurus Rex Osborn. Tengkorak manusia purba juga ada di sini. Kemudian terdapat artefak manusia purba yang mencerminkan perkembangan kebudayaan dari waktu ke waktu loh travelers. Nah, ini ya banyak banget sih fosil-fosilnya, pokoknya artefak-artefak. Pokoknya di sini tuh benar-benar gede banget ya ruangannya karena memang gede-gede kan. Manusia purba zaman dulu memang makhluk-makhluk zaman dulu memang gede-gede ya. Nih, di sini juga ada fosil ikan dan ular yang ditemukan pada lapisan tanah Danau Bandung. Kemudian ditemukan juga artefak di pinggir Danau Bandung loh, travelers. Para pengunjung di sini juga dapat mempelajari proses pembentukan fosil, batu bara, dan minyak bumi. Selain itu, para pengunjung bisa mengetahui keadaan lingkungan purba di masa dahulu loh, travelers. Nih, ini kan pokoknya ada yang gajah gitu, pokoknya gede banget di sini. Memang benar-benar tuh kan ini ada yang nggak tahu ini kayaknya gajah. Kalau ada buaya kan pasti gajah ya. Nah ini tuh nggak boleh disentuh, nggak boleh didudukin ya. Pokoknya cuma dilihat doang, nggak boleh diapa-apain ya, jelas ya. Ini kan benar-benar yang harus dilestarikan. Jadi memang ini loh wujud dari yang makhluk dulu tuh kayak gini, benar-benar ada gitu dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktunya itu memang ada. Ini sampai terpisah karena memang potongannya mungkin ditemukannya kan tidak langsung gitu ya. Jadi sudah ada yang patah tapi dibetulkan. Ini benar-benar gede banget kan ya hasil penemuan artefaknya, memang benar-benar gede nih hasilnya. Nah ini dia yang gede banget ya. Pokoknya di sini tuh seru, anak-anak pasti seru
Dan di sini tuh ada kerang-kerang kan. Di sini tuh ada layar kayak gini, di depan yang dinosaurus yang tadi yang gede ada layar buat ngasih makan gitu, yang Brontosaurus, yang Tyrannosaurus. Pokoknya kalau anak-anak sih pasti suka, anak TNS juga mainin yang ini. Cuman pencet-pencet doang sih, nggak tahu mainannya kayak apa. Nah, segitu dulu deh kayaknya review tentang Museum Geologi ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.